rontok. Rontok. Lelai itu nah. Nah, aduh, dibilang pengrusak kan nih lah. Enggak nih nah kayak gini catnya nah. Wih, dikit dia kenapa? Memang rusak gitu tuh. Saya tidak melakukan pengrusakan, tapi memang aduh kualitasnya memang uyuh kena. Ya ada aja. Yuk, jangan lama-lama parkir sini. Hilang polisi kita nanti. Nah, kita sekarang berada di Palangkaraya, lebih tepatnya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Gimana nih? Mau wawancara siapa di sini? Kita mau wawancara kasih intelnya terkait dana hibah bukan. Dana hibah KPU Kota Waringin Timur 40 miliar. Wah, lain. Menurut informasi yang didapat nih ya, dalam waktu dekat ini ya, bulan-bulan inilah nanti ada penetapan tersangka sepertinya. Nah, kita lihat nih, apakah ada surprise di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk saudaraku semuanya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, memberikan pengetahuan kepada kita semua apa-apa yang terjadi di negeri ini. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala masalah-masalah cepat beres. Terima kasih atas dukungannya. Semoga channel ini bisa tetap berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Ya, kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, kita lanjutkan berita-berita yang viral berikut ini. Gubernur pasti, kalau dipastikan kami orang yang paling, kalau masyarakat kecewa, kami paling kecewa. Tapi di sini nggak bisa saya ngamuk begitu ya kan. Kami sudah panggil investorat untuk ini, untuk menindaklanjuti. Investor sudah berjalan, cuma mana investornya? Silakan. Kami itu cat ada ribut itu udah kami jalankan, sudah investorat sampaikan. Apa sampai hari ini apa yang dilakukan? Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Sekda, Kepala OPD yang saya hormati. Kami dari Inspektorat Prov Kalimantan Tengah atas perintah Pak Gubernur terhadap situasi yang sedang viral, yaitu marka jalan yang sedang dicat dan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sudah melaksanakan pemeriksaan dan tim sudah turun ke lapangan dalam beberapa hari ini, dan laporan-laporan sedang kami susun dan setelah sampaikan kepada Pak Gubernur selaku pimpinan kami, dan itu akan disampaikan oleh beliau pada waktunya nanti. Dan yang paling pasti, izin Pak Gubernur, rekomendasi yang kami sampaikan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur bahwa seluruh pekerjaan masyarakat, kami ulangi, seluruh pekerjaan pemerintah yang menggunakan dana APBD dan juga dalam pertanggungjawaban yang tetap dalam pengawasan dan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami rasa itu Pak Gubernur. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Mr. Kami sudah perintahkan untuk menindak, karena sesuai SOP begitu di pemerintahan kan. Kami ikuti alur itu. Masa kami ngamuk-ngamuk kan, berarti kan ini kan bukan perusahaan pribadi kan, perusahaan publik, ada SOP-nya. Kami bilang, kan ada aset sebelumnya, apakah ini di stop? Tapi kalau di stop, tidak secara jalur hukum. Kalau dilanjutkan, ini dari dua aja, saya apa namanya, dari itu atau di stop. Kalau di stop atau kita lagi kerja pihak kan gitu kan. Kalau itu berjalan, tapi serasa mungkin pilihan yang kedua ya kan. Sesudah koordinasi juga dengan apa namanya
dua itu, tapi dalam kajian kita waktu dekat ini sudah dipastikan ya dua itulah opsi yang kita ambil ya kan, karena kami lihat itu kan ya, opininya ABS kayaknya. ABS itu gini, dia perintah anak buahnya, dia nggak mau ke lapangan. Kalau kami ya tentunya yang paling kecewa itu ya bisa kecewa, kami lebih kecewa lagi. Karena kami ingin keberadaan kami itu bagaimana masyarakat itu senyum, bahagia. Justru ini sebaliknya kan gitu kan. Tapi kami melihat juga ya kan ada juga yang ya sisa-sisa pilihan pilkada kan biasa-biasa lah ya kan. Kami anggap yang apa yang disampaikan pemilik pilihan ada penyemangat aja kan sebagai penyemangat berkarya supaya kami lagi baik untuk berkarya untuk membangun itu. Jadi kami terima kasih untuk itu ya. Terima kasih. Kalau dari begini kayak jalan-jalan, tapi kami pastikan tujuannya yang sudah disampaikan Bung Reda Leksoge tentunya kami buat jalan itu kami kesenangan olahraga. Jadi sore-sore itu ya kan semeraut jalan apa namanya antara sepeda motor, orang menyeberang dan sebagainya. Akan lebih kesempatan kepada pengguna jalan, pengguna sepeda dan stabilitas ini ya. Jadi itu guna itu maksudnya kan. Cuma iya namanya manusia kan kalau sempurna bukannya manusia namanya. Saya bilang jangan kerja itu jangan ABS. Saya nggak mau ABS. Sebenarnya saya udah pertamanya udah ngamuk saya belum luntur begini udah ngamuk saya. Karena spot. Saya bilang mengucap. Nah ini yang keliru, ya kan? Harusnya kan sesuatu itu walaupun perintah dari pasar, iya atau tidak. Kalau nggak bisa, kalau belum siap jangan bilang siap. Kami ini bukan orang ABS, tapi kita sudah terlanjur, ya kan? Maka yang sisa yang jelek itu ya ininya jangan gitu kan. Kalau pembiayaan sih saya rasa nggak begitu inilah, kan banyak dikerjakan itu kan ada tiap listrik, betul ya. Coba ini lihat aja, langsung tuh nggak anu lagi ya kan. Saya nggak mau beda dari kerja nasional dalam kota garis-garis apa namanya untuk garis putih juga terang. Cuma yang ini aja yang anu ya kan. Tapi namanya orang apa namanya ada tabusan kalau kita ya kan. Kami begini masuk begini ya kan. Berarti misalkan namanya kita dari kami. Tapi jangan juga kalau berlebihan. Ya kalau sudah lah lewat aja ya kan. Kita berpikir depan aja mau ke tengah. Saya akui salah, saya minta maaf untuk itu. Saya minta maaf untuk itu. Saya tidak mau punya saya yang salah. Tapi dia harus tahu konsekuensinya. Itu aja ya kan. Harus tahu konsekuensinya dari kesalahannya kan gitu ya. Supaya ini untuk pelajaran juga yang lain kan gitu ya. Untuk pelajaran yang lain. Harus tahu konsekuensinya gitu ya. Sebenarnya secara keseluruhan tapi dikerjakan beritanya bagus semua ya. Sebenarnya keseberapa itu ya. Apa salah yang betul. Dari proses itu saya malu Pak Ririn. Maaf Pak Ririnnya. Sebenarnya hal begini ini hal kerjaan. Tapi udahlah ya kan kita bicara ke depan aja ya kan. Ini sudah berjalan saya juga saya bertanggung jawab untuk itu ya. Terima kasih. Ya untuk itu ya. Proses pengecatan bahu jalan tengah dilakukan di ruas jalan perbatasan Kabupaten Tasikmalaya hingga Cikunir, Kota Tasikmalaya, tepatnya di sepanjang Jalan Raya AH Nasution. Bahu jalan yang sebelumnya berwarna hitam aspal kini berubah menjadi merah mencolok. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah arahan Gubernur Deddy Mulyadi. Dinas Bina Marga Jawa Barat menjelaskan bahwa pengecatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara melalui kontras visual yang lebih jelas bagi pengemudi. Warna merah digunakan sebagai penanda area waspada, pembeda antara jalur utama dan bahu jalan, serta membantu visibilitas pengendara, terutama saat malam hari atau kondisi cuaca buruk. Dengan adanya marka ini, pengemudi diharapkan lebih mudah menjaga posisi kendaraan tetap di jalur. Salah seorang pekerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 5, Sule, berumur 34 tahun, mengatakan proses pengerjaan sudah berlangsung sekitar 2 minggu dan dilakukan secara bertahap sesuai arahan.
Saya bingung bukan yang mana. Mungkin dinasnya lagi tidur, ditanyain oleh wartawan, atau dia lagi mabuk, ya. Saya suruh gubernur, saya mohon maaf tuh ya. Itu jawabannya itu Bu ya. Tegas Bu ya. Saya mohon maaf ya. Kedua, ya tadi menyangkut masalah cara pendidikan sudah saya jelaskan. Ya. Kami sudah supaya ini apa itu kita akuntabel ya. Nanti kita sudah menurut ini soal itu. Kemudian saya adakan setiap setahun sebulan saya tentunya biar berbeda. Saya tidak mau ditanya di jalan atau apalagi dinas-dinasnya yang pernah ditanya. Bukan saya mengarang-arang. Ini yang akibatnya. Dia pemikirannya sendiri. Mungkin waktu dia minum, mabuk, ya kan? Ya, tadi bilang itu dari betul itu. Dia buat rencana waktu dia mabuk, ya, akhirnya ngawur begitu ya kan? Ya, tapi sebenarnya saya mau untuk itu ya. Saya akan apa yang disampaikan menjadi esensi kami, tentunya kami evaluasi. Bila kami mengulang dari itu lagi, kami yang menurut dia ya, jadi gubernur ya. Nih ada gubernurnya, Pak Rudi berdiri Pak Rudi. Ini gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral. Yang lagi viral. Pak Rudi, kalau kita jadi pejabat, nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Nah, dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit, kira-kira begitu. Nggak apa-apa lah, kamu ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur. Tolong saya titipkan untuk teman-teman dari ENI dan dari Petronas yang baru menemukan, jadi total mereka menemukan itu 7 TCF dan 200.000 barel ekuivalen minyak. Itu dibantu agar 2028-2029 mereka sudah bisa berproduksi. Saya juga minta tolong agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, Pak Joko. Jangan semua kontraktor, semua orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Selama profesional, jangan orang daerah juga pengusahanya pengusaha proposal. Saya ini kan mantan pengusaha daerah. Saya ingin mengumumkan untuk kita akan membuka tender ada sekitar 118 blok baru untuk yang melakukan eksplorasi, dan dari 18 blok baru itu sudah sekitar 20 sudah selesai. Mana Dirjen Migas ya? 20 yang sudah selesai Pak Dirjen ya. Berarti tinggal 98. Dari 98 blok baru ini sudah ada, Bapak Ibu semua silakan yang melakukan joint study silakan, atau tidak ada juga yang melakukan silakan. Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh, tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya duit, kalian punya keseriusan, silakan monggo kelola ini hasil yang ada untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini saya buka ini. Jadi silakan, nggak apa-apa. Nanti saya minta kepada Pak Dirjen lewat SKK dengan SKK bikin aja. Jangan lobby dulu ya. Lobby dulu aneh-aneh lagi, kong kali kong baru main. Yang biasa bikin lama seperti itu. Bahas apa Pak? Tadi Pak. Tadi Presiden Prabowo menganggap bahwa ini sebagai bagian terpenting dalam rangka menjalankan Undang-Undang 45 pasal 33 secara murni dan konsekuen. Implementasinya sekilas.
kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama, hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah, ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan pengusahanya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendadak viral setelah berbisik asal jangan teriak hidup Jokowi. Momen memalukan itu terjadi ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato di gedung MPR. Video cuplikan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak pihak menilai candaan ini menandai keretakan antara Gerindra dan Jokowi. Hingga kini belum ada keterangan resmi atau klarifikasi atas hal tersebut. Suara, asal jangan teriak hidup Jokowi, bikin heboh usai rapat paripurna DPR. Media sosial mendadak ramai membicarakan sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Penyebabnya, terdengar suara lelaki berkata pelan, asal jangan teriak hidup Jokowi. Lalu terdengar tawa kecil suara perempuan. Dalam berbagai postingan media sosial menyebutkan suara tersebut diduga berasal dari mikrofon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua DPR Puan Maharani saat siaran langsung berlangsung.